that back now. Feel the beat in your soul. Nama Ahmad Alkaf dalam beberapa minggu terakhir terus menjadi topik hangat yang terus dibicarakan oleh fans Garuda. Itu terjadi karena wasit asal Oman tersebut terbukti melakukan kecurangan terhadap Indonesia. Kini setelah sebelumnya menghilang dari medsos, tiba-tiba Ahmad Alkaf muncul kembali. Dan seperti biasa, dirinya membuat story pencitraan jika ia adalah sosok wasit yang sangat alim dan selalu baik kepada siapapun. Namun kini, kehidupan dari Ahmad Alkaf kembali tidak tenang. Selain dari Indonesia, ia juga mendapatkan sindiran dari Cina. Lantas sindiran seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, citra negara-negara Timur Tengah akhir-akhir ini mulai jelek, khususnya di mata negara-negara Asia lainnya. Hal itu terjadi karena banyak kecurangan yang dilakukan oleh tim-tim dari Timur Tengah. Di antara kasus yang menjadi bukti betapa curangnya negara Timur Tengah dialami oleh India. Beberapa bulan yang lalu, India gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, usai dicurangi oleh wasit yang memimpin pertandingan. Parahnya, momen itu terjadi saat India melawan Qatar, negara yang notabene juga dianggap sebagai tim yang sering diuntungkan oleh wasit. Hal inilah yang semakin memperkuat jika Qatar dan wasit merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Beberapa bulan berselang, giliran Indonesia yang mendapatkan kecurangan. Kali ini terjadi dalam pertandingan melawan Bahrain. Pada momen ini Indonesia dicurangi oleh wasit Ahmad Alkaf, di mana wasit asal Oman itu tak mau meniup peluit akhir pertandingan. Padahal waktu tambahannya sudah habis. Efeknya, Indonesia akhirnya gagal meraih kemenangan setelah Bahrain menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Hal yang akhirnya membuat fans Indonesia marah besar dan kini memunculkan konflik dengan Bahrain selaku tim yang diuntungkan. Ahmad Alkaf, si pembuat masalah, kini muncul kembali. Dalam kecurangan yang dialami oleh Indonesia, wasit Ahmad Alkaf adalah sosok yang pantas bertanggung jawab. Karena berkat kesalahannya, kini efek yang dialami Indonesia merembet kemana-mana. Selain rugi karena gagal menang, kini Indonesia juga tengah berseteru dengan Bahrain. Bahkan perseteruan itu sampai melibatkan AFC dan FIFA. Dan menurut kabar yang beredar, Bahrain sampai tidak mau bermain di Jakarta. Alasannya adalah karena soal keamanan, karena sebelumnya mereka terus mendapatkan teror dari fans Garuda. Di sisi lain, setelah IG-nya diserang fans Indonesia, kini Ahmad Alkaf muncul kembali. Seolah tidak terjadi apa-apa, dirinya seperti biasa membuat story yang isinya berbanding terbalik dengan sifatnya. Story yang diunggah Ahmad Alkaf kebanyakan berisi tentang agama. Hal yang membuat fans Indonesia menilai jika Ahmad Alkaf adalah wasit sok suci, padahal sifat aslinya tidak seperti itu. Ahmad Alkaf menambah citra buruk negara-negara Timur Tengah. Sebelumnya, Qatar menjadi negara yang paling dibenci oleh negara-negara Asia lainnya, khususnya India dan Indonesia, karena dua negara itu pernah dirugikan waktu melawan Qatar. Kini, tampaknya tak hanya Qatar sebagai tim yang paling dibenci, karena Bahrain menjadi tim terbaru yang dibenci oleh fans Garuda. Itu terjadi karena Bahrain terkesan playing victim usai melakukan kecurangan kepada Indonesia. Tak hanya Bahrain, citra serupa juga dialami oleh Ahmad Alkaf. Berhubung dirinya dari Oman, kini membuat nama Timur Tengah semakin buruk di mata negara lain. Jadi pada intinya, tak hanya tim-tim Timur Tengah yang problematik, karena buktinya wasitnya juga seperti itu.
Cina nggak mau nasibnya sama dengan Indonesia. Efek dari kecurangan yang dilakukan oleh Ahmed Alkaf kini membuat Cina tak mau dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah. Apalagi di laga selanjutnya, Cina akan melawan Bahrain, tim yang sebelumnya diuntungkan oleh wasit Ahmed Alkaf. Soal penolakan tersebut, hal ini diungkapkan oleh salah satu media Cina, yakni 163.com. Media itu menulis, jika timnas Cina berharap agar nantinya tidak dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah. AFC belum mengumumkan daftar wasit untuk pertandingan tandang tim sepak bola nasional melawan Bahrain. Namun, Asosiasi Sepak Bola Tiongkok harus berusaha untuk tidak meminta wasit dari negara-negara Arab menjadi pengadil lapangan dan berusaha menghindari terlalu banyak hukuman penalti dalam pertandingan tandang, tulis media 163.com dikutip dari Bola Sports. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Lebih lanjut, untuk Cina, lebih baik mereka nggak usah terlalu berharap kepada AFC, karena AFC sendiri akhir-akhir ini juga cenderung membela tim-tim Timur Tengah. Selain itu, Cina harus berkaca dengan kasus yang dialami oleh Indonesia, karena Indonesia sebelumnya juga berharap agar tidak dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah lagi. Tapi pada kenyataannya, wasit Timur Tengah kembali memimpin pertandingan Indonesia. Untungnya, wasit yang saat itu bernama Omar Al-Ali mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagai wasit, ia sangat tegas dan bersikap adil di lapangan. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. That's what we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Sementara itu, untuk nasib Ahmed Alkaf sendiri, kabarnya dirinya sempat mendapatkan hukuman dari AFC. Ia dilarang memimpin pertandingan di ajang Liga Champions Asia. Tapi untuk ajang kualifikasi Piala Dunia, nasib Ahmed Alkaf masih tanda tanya. Bisa saja AFC kembali mempercayakan Ahmed Alkaf untuk memimpin pertandingan lagi di babak kualifikasi Piala Dunia. Namun yang ia pimpin adalah pertandingan lain, entah itu di grup A maupun grup B. Jadi itulah cerita terbaru dari Ahmed Alkaf yang kini jadi perhatian di Asia, karena berkat ulahnya, Cina tak mau dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah. Don't let them surround me.